Kembali lagi di channel saya, Servis Kamera Bari. Jadi ini video yang sudah sering saya ambil juga, teman-teman. Jadi di sini ada Sony A73, teman ya. Jadi bisa teman-teman lihat Sony A73. Jadi kita buat konten-konten Sony, teman ya. Oke, di mana di sini kerusakannya itu adalah pada ini, teman ya. Oke, jadi seperti itu teman-teman kerusakannya, bisa teman-teman lihat ya, atau bisa teman-teman dengar itu kerusakannya bunyi teman ya. Oke, saya matikan dan saya hidupkan. Jadi pastinya itu sangat mengganggu teman ya dalam proses kita bekerja menggunakan kamera ini. Pasti itu sangat mengganggu untuk kinerja di kamera teman ya. Jadi ini saya akan cek di stabilizer teman ya, stabilizernya. Tentunya pengecekan seperti ini kita harus bongkar dulu semua teman ya. Jadi ini dibongkar untuk Sony A73. Kita bongkar di sini teman ya. Jadi untuk pembongkarannya mungkin saya singkat-singkat teman ya, karena memang konten-konten seperti ini sudah sering saya buat teman ya. Jadi ini sebagai portofolio saja teman ya di YouTube ini, bahwa saya pernah melakukan hal ini teman ya. Jadi buat teman-teman yang mau servis atau dari luar ya, saya sudah sering terima sih teman ya. Saya sudah sering terima untuk servisan dari luar Bali teman ya, pastinya. Tentunya kita bisa koordinasi dulu di WhatsApp ya. Jadi problemnya apa, kamera apa, seri apa, dan rusak apanya. Kalau ini Sony A73 dengan kerusakan stabilizer ya. Jadi kita buka dulu ini semuanya sampai kita bisa menemukan stabilizernya yang akan kita ganti ya. Ini teman ya, pada bagian stabilizer ini akan saya ganti. Pada bagian stabilizer akan diganti teman ya, untuk menghilangkan suara yang bunyi teman ya. Jadi stabilizernya sudah kendor teman ya, istilahnya sudah tidak berfungsi di kamera ini, dan harus itu diganti teman ya. Oke, saya akan buka sampai di pembongkaran cover belakang teman ya. Karena memang banyak sekali ini scoop-scoopnya teman ya, yang harus dibongkar. Jadi kita bisa bongkar karetnya ini teman. Oke, kita sudah semua dibongkar, ini bisa kita tarik langsung ya. Nih, tarik di bagian ini. Kita langsung bongkar LCD-nya ya.
Oke, teman-teman, terlihat di sini plasternya ini sudah dipotong teman ya. Jadi otomatis kamera ini memang sudah pernah diservis ya. Sudah pernah diservis untuk Sony A73 ini. Tentunya dulu mungkin masalahnya apa saya kurang tahu ya. Karena track recordnya tidak ada di sini ya. Jadi dari orangnya pun itu beli bekas ya. Jadi orangnya itu beli bekas untuk kamera ini. Oke, kita bisa bongkar ini, ada viewfindernya. Kita bongkar. Dan ini ada skrup juga di sini untuk top covernya teman ya. Kita bongkar dulu ini supaya bisa membongkar mainboardnya teman ya. Jadi saya akan kumpas tuntas proses pembongkaran Sony A73 ini teman ya. Itu kita bongkar ini teman ya. Bongkar top covernya seperti ini teman ya. Proses bongkarnya. Oke, di sini ada mainboard teman ya. Jadi mainboard yang harus kita bongkar. Mainboard yang harus dibongkar seperti ini. Bongkar dulu sikup-sikupnya teman-teman ya. Untuk memastikan ini dibongkar semuanya. Jadi teman-teman kalau dari jauh, mungkin dari luar Bali ya, saya tegaskan kalau service di saya itu harus WhatsApp dulu teman ya, jangan langsung kirim gitu teman ya. Jadi teman-teman baru nonton video saya atau konten saya ini udah langsung kirim ya, jangan seperti itu. Jadi kita bisa koordinasi dulu di WhatsApp ya. Kita bisa konsultasi dulu di WhatsApp. Nah, karena tidak semua spare part itu saya ready juga di sini ya. Kita harus inden atau sebagainya. Jadi kita harus koordinasi dulu di WhatsApp. Setelah itu baru kita baru kirim ya. Karena seperti kamera seri lama juga sering masuk ke sini, cuman saya tidak terima ya. Saya tidak bisa nyervis kamera seri lama seperti Digicam. Kayak gitu saya tidak terima ya, di sini. Kenapa tidak terima? Karena waktunya untuk ngerjain itu tidak ada juga ya. Nah, satu itu. Yang kedua, spare part sudah tidak ada di Indonesia ya. Spare part tidak ada. Jadi percuma juga kita terima ya. Percuma juga kita terima karena spare part tidak ada ya. Jadi kalau saya tanpa spare part, otomatis saya tidak bisa melakukan perbaikan ya. Tuh, karena di kamera ini semuanya itu halnya itu semua diganti-ganti ya. Semua diganti-ganti, jadi kita tinggal plug and play ya. Pernah saya dapat klien, bang, kameranya itu nggak bisa diakal-akali aja, itu bahasa yang gimana ya, saya jawab ya, nggak bisa seperti itu ya. Tidak bisa semua itu harus diakali ya, nggak bisa. Jadi memang harus step by step ini service ya. Jadi memang harus dibongkar semua dan kita cek. Dan kalau memang sudah spare partnya itu sudah lemah, kita harus ganti ya. Oke, seperti ini ada mainboardnya Sony A73 ya. Jadi ini mainboardnya. Mungkin sudah banyak saya buat konten-konten ini ya, konten-konten untuk Sony A73. Jadi ini kontennya ganti stabilizer ya. Mungkin sudah pernah saya buat dulu ya. Cuman yang ini bunyi ya. Jadi sampai bunyi untuk kameranya itu sangat mengganggu sekali ya. Jadi seperti ini proses-prosesnya ya. Kita bongkar-bongkar dulu ini semua supaya nanti ketemu stabilizernya ya.
Jadi di sini ada skrupnya 4 ya. Skrupnya 4. Ini salah skrup ya, ini salah skrup. Saya nggak tahu ya, intinya itu bukan skrupnya. Harusnya hitam, dia panjang ya. Itu dulu ya, karena ini kamera memang sudah pernah di servis ya. Jadi saya sudah tahu ini mana skrup yang salah. Itu dulu ya. Oke, setahap ini teman ya. Di tahap ini mungkin dulu tidak perbaikan apa ya, karena ini masih disegel, berarti tidak perbaikan shutter atau perbaikan apa teman ya. Jadi kelihatan di sini bahwa kamera ini belum sampai servis shutter teman ya, kelihatan di sini. Jadi ini masih disegel teman ya. Masih disegel dari Sony ya. Nah ini juga teman ya. Biasanya kalau kamera sudah sampai bongkar total itu atau ganti shutter, ini kelihatan dari segel ini sudah pernah dibongkar loh ya. Ini berupa segel aja teman ya. Ini berupa segel aja. Jadi teman ya, disegel aja ini. Jadi kamera ini belum dibongkar sampai semuanya ya teman ya. Mungkin dulu perbaikannya entah perbaikan apa, saya tidak tahu teman ya. Karena memang orangnya ini beli bekas teman ya. Oke, ini kita bongkar teman ya. Ini ada baut yang sangat besar-besar ini. Paling besar ya di antara semua skrup. Jadi ini baut sensornya. Oke, seperti itu teman ya. Ini kita bongkar. Sekarang stabilisernya sama sensornya. Nah, kita tarik aja. Nah, ini teman-teman lihat. Nah, seperti itu teman ya. Untuk stabilisernya memang sudah sedikit agak keras teman ya. Jadi kalau dirasakan bisa teman ya. Makanya ini yang bunyi teman ya. Yang bunyi ribut itu ini teman ya. Ini stabilisernya ini. Jadi hal yang dilakukan pastinya ini harus kita ganti teman ya, untuk stabilisernya ini. Caranya mengganti ya seperti ini teman ya. Kita bongkar ini fleksibel sensornya. Dan kita buka sensornya teman ya. Jadi saya prosesnya videonya sampai pergantian ini ya. Untuk rakitnya mungkin saya tidak record ya. Karena memang terlalu panjang nanti teman ya. Bosan kalian nonton ya. Oke, kita bisa buka ini ya, skrup-skrupnya ini. Skrup stabilizer ini. Yang ke sensor teman ya. Ini kita bongkar. Ini sensor harganya mahal ya. Kita 12 juta ini harganya untuk sensor ini. Oke. Ini sensornya teman ya. Yang kita ganti ini teman ya. Kita taruh dulu sensornya yang bagus naruhnya. Yang kita ganti ini teman ya. Jadi ini sudah goyang teman ya. Jadi ini tidak bisa diperbaiki atau diakali teman ya. Ini harus diganti teman ya. Jadi ini stabilizer yang lama teman ya. Ini saya akan ambilkan stabilizer yang baru teman ya. Kita ambilkan stabilizer yang baru teman ya. Jadi seperti itu teman-teman untuk perbaikan atau pergantian stabilizer ya. Jadi kita harus punya spare partnya dulu teman ya. Punya spare part terlebih dahulu, baru kita melakukan pergantian ya. Oke, seperti ini teman ya yang akan saya ganti. Saya anggap ini yang rusak teman ya, saya coret pick teman ya. Nah, perlunya kita mengambil ini teman ya, mengambil thermal pastanya sekarang teman ya, karena ini bagian thermal pastanya sudah hilang teman ya. Saya taruh di sini teman ya. Thermal paste pendinginnya sensor teman ya. Gitu, kita taruh di sini teman ya. Nah, oke, untuk yang ini kita taruh di sini teman ya.
untuk yang saya tandai X itu. Jadi kita pasang ini teman ya, ini seperti masang tadi ya teman ya. Dipasang ini sensor ya, biasanya teman-teman kalau kerusakan di sensor kena laser itu rusaknya di bagian ini teman ya. Ini yang kotak ini teman ya, yang kotak ini adalah sensornya. Itu sangat mahal harganya teman ya. Bisa kalian cek di toko-toko online, harganya teman ya, sampai 12 juta ya. Tidak tahu sekarang ya, kalau dulu saya ganti pakai copotan ya. Kalau dulu saya ganti pakai copotan. Jadi kita skrup ini teman ya, untuk bagian sensornya kita pasang seperti awal teman ya. Dan nanti kita langsung tes teman ya. Oke, jika sekiranya sudah kencang, kita ini dipasang ya, ada fleksibelnya di tempatnya ini. Di sini ada lubangnya teman ya, kita pasang fleksibelnya ini. Oke, cukup segitu teman ya, cukup segitu untuk gantian stabilizer. Jadi kita langsung pasang nih teman ya, pasang. Kita langsung pasang di sini teman ya, sama kayak tadi. Sekarang kita proses perakitan ya. Oke, proses perakitan kita bisa skrup nih, ini gampang mengingat skrupnya teman ya, karena ini skrupnya besar-besar. Pasang-pasang nih dulu teman ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin baru pertama kali bongkar Sony A73 ini, ya seperti ini prosesnya teman ya. Jadi kalau saya bandingin ya, Sony A73 sama Sony A6000 itu lebih gampang ini teman ya. Lebih gampang di Sony A73 untuk bongkarnya teman ya. Kalau A6000 itu agak ribet, kecil lah. Dan ada tekanan yang sangat besar teman ya. Jadi harus waspada kalau mau bongkar itu. Kalau ini tidak teman ya. Kalau ini kita harus hati-hati di bagian fleksibel ini teman ya. Fleksibelnya kecil-kecil. Oke teman-teman, jadi lanjut ya, kita pasang aja nih, rakit supaya cepat teman ya. Ini ada baterai CMOS teman ya. Biasanya Sony A73 ganti baterai CMOS di bagian ini ya teman ya. Proses bongkarnya seperti ini. Itu teman ya. Baterai CMOS itu ya fungsinya kalian cek di konten-konten saya sebelumnya teman ya. Jadi saya tidak akan menjelaskan apa itu baterai CMOS teman ya. Jadi kalian bisa cek di konten-konten saya teman ya. Oke, kita pasang nih teman ya. Jadi ini dipasang. Di skrup teman ya. Jadi prosesnya seperti ini. Kita pasang ini. Ini pasang teman ya. Dan ini baut yang tidak sama ini kita tukar teman ya. Karena memang bautnya dari bengkel yang duluan itu salah pasang ya, atau nggak tahu itu ya, ada baut yang putih itu seharusnya tidak ada ya, tapi kayak baut ini, baut hitam ya, sesuai aslinya ya, supaya gampang nanti mungkin yang service yang lain ya. Jadi kita punya stok skrup itu ya, karena ada yang jual untuk skrupnya. Oke, seperti ini ya prosesnya. Selanjutnya pemasangan mainboard ya, pemasangan mainboard. Jadi pemasangan mainboard ini bisa baterai ini kita pasang dulu ya, ada fleksibel baterai. Dan ini kita tarik ya, ini keluarin untuk fleksibel konektor lensa sama shutter-nya. Ini teman ya. Jadi saya prosesnya sampai sini aja teman ya. Jadi supaya videonya nggak terlalu panjang teman ya, supaya tidak uploadnya nanti saya tidak susah teman ya. Ini nanti langsung ke video pengetesan ya. Intinya ini cuma ganti stabilizer aja teman ya. Oke, saya sampai di sini aja teman ya. Saya akan rakit ini semua total. Oke, jadi teman-teman kalau sudah selesai di pemasangan board ini teman ya,
sudah selesai di pemasangan board, kita bisa isolasi ini ya, untuk di bagian-bagian ini. Kita isolasi di bagian-bagian baterainya mana, karena memang isolasi aslinya itu sudah lemnya itu sudah habis ya. Tinggal ini proses perakitan dan pengetesan ya. Semoga ini tidak ada kendala ya. Jadi 100% berhasil ya. Kita harus tes ini ya. Pengetesan pergantian stabilizer. Ini ingat untuk ini ya, untuk teman-teman yang jauh yang mau kirim-kirim ya, kontak saya dulu ya, jangan langsung dikirim. Jadi ini board yang salah ya, ini seharusnya di putih nih boardnya satu ya, kita kembaliin aja dulu ya. Kita kembaliin saja ini boardnya, sebenarnya ada di center gitu ya. Ini ya. Tidak apa-apa sih salahnya, yang penting ukurannya itu sama ya. Tapi karena saya punya, langsung saya kembaliin seperti awalnya aja teman ya. Oke, ini karena plasternya sudah hilang, kita kasih plaster seperti itu ya. Kita kasih plaster terisolasi ya. Begitu, lanjut kita pasang ini top cover ya. Jadi seperti ini prosesnya. Proses di Sony A73 pergantian stabilizer atau pergantian shutter ya, sama aja ya. Jadi prosesnya seperti ini ya, harus bongkar total ya. Tapi ini lebih gampang ya, ketimbang kita servis DSLR ya. Jadi ketimbang kita servis DSLR itu lebih sulit ya prosesnya. Prosesnya lebih sulit kayak gimana ya. Kita bisa skrup dulu ya, jadi skrup dulu ini semua ya. Jadi bisa di skrup ini dulu semuanya ya. Tinggal satu aja teman ya, kita bisa skrup. Oke, sudah selesai teman ya, kita bisa pasang ini viewfindernya. Viewfindernya juga bisa dipasang ya. Sini kita bisa pasang ini. Oke, seperti itu kita pasang terakhir LCD teman ya. Kita tes pengecekannya dulu. Pengecekannya sudah semua teman ya, sudah semua. Tinggal kita pasang ini fleksibel LCD dan satu set ini ya, fleksibel LCD, fleksibel tombol ya, digabung. Itu proses Sony A73 ya. Oke, seperti ini teman ya, prosesnya sudah selesai. Jadi simple teman ya. Kalau kita ada spare part ya. Jadi kita jangan rakit dulu teman ya, kita jangan rakit dulu. Kita biasa teman ya, makan baterai dulu. Tadi kan bunyi teman ya, video dari awal teman ya. Kita tes sekarang teman ya. Ini LCD-nya main-main teman ya. Fleksibelnya ya. Oke, fleksibelnya ini main-main. Sebentar. Tes dulu ya.
Nun ya, jadi saya seperti ini Nun ya, jadi langsung hilang Nun ya, langsung hilang untuk suaranya itu Nun ya, suara stabilisernya itu Nun ya. Jadi seperti itu kira-kira perbaikan atau pergantian stabilizer Sony A33 Nun ya. Jadi silahkan teman-teman kalau ada bertanya silahkan langsung ke WhatsApp Nun ya, jangan di komentar karena saya tidak perlu video saya dikomentari Nun ya, tidak perlu Nun ya, tidak perlu dikomentari, tidak perlu ditanya servis kamera ini berapa, servis kamera ini berapa, tidak perlu Nun ya, tidak perlu komentar itu. Yang saya perlu itu cuman kalian tahu proses-prosesnya itu, pergantiannya seperti ini Nun ya. Jadi kalau teman-teman nonton dari awal sampai akhir video ini saya pergantian ini Nun ya, pergantian stabilizer begitu Nun ya. Ini bisa dibenerin atau tidak, jadi kalau saya mending diganti Nun ya, mending diganti karena ini sudah sedikit doer Nun ya, jadi haush ya, haush bahasanya, haush ya, atau kendor. Jadi segitu aja konten saya teman-teman ya. Terima kasih nih buat teman-teman yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Jadi tunggu konten-konten saya selanjutnya. Terima kasih Nun ya. Dadah.